Halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Di video kali ini admin ingin bahas mengenai foreshadow yang ada di season 1 anime Dandadan, serta akan sedikit membahas mengenai season 2-nya yang udah dijadwalkan bakal tayang pada summer atau Juli 2025. Sebelum kita ke pembahasannya, terima kasih untuk yang sudah join membership channel Erza Anime bulan ini. Semoga suka dengan keuntungan yang admin berikan, dan jangan lupa join lagi bulan depan. Buat yang nggak tahu, foreshadow ini biasanya adalah gambaran mengenai kejadian atau peristiwa yang akan datang, tapi bisa juga berkaitan dengan banyak hal yang akan muncul nantinya. Tenang saja, ini bukan merupakan spoiler yang berat karena berupa minor spoiler, sehingga tidak akan mengurangi experience kalian yang belum mengikuti mangganya atau sebagai penikmat anime saja. Ya, walaupun mungkin kalian juga udah tahu jalan ceritanya kayak mana dari konten-konten yang mengandung spoiler berat yang ada di YouTube. Jadi inilah foreshadow yang pertama, yaitu di notisnya nama Famola. Momen saat Okarun sedang berada di depan sekolah dan diperlihatkan sedang bingung bagaimana menyapa yang baik jika ia bertemu dengan Momo. Okarun telah menyiapkan beberapa kata dan salah satu kata yang dia sebut adalah kata Famola. Famola dalam cerita Dandadan ini adalah salah satu karakter yang akan hadir di cerita Dandadan ke depannya. Famola berasal dari ras alien, namanya dalam kanji ditulis sebagai Bamora, sedangkan kata Famola berasal dari terjemahan Viz Media. Meskipun pengucapannya oleh orang Jepang biasa disebut juga dengan Famola karena orang Jepang ngomong R itu kayak L dan V kadang diucap B atau sebaliknya. Sebagai contoh adalah nama Vegeta. Nama Famola mengambil referensi dari nama kaiju yang cukup ikonik di Ultraman, yaitu Gamora. Hal ini diperjelas dengan penampilan awal saat Famola diperkenalkan yang mirip dengan si kaiju. Nah, sebenarnya kata Famola yang Okarun maksud di sini adalah kata Famosla yang berarti ayo pergi dalam bahasa Portugis. Kata ini seperti ingin Okarun pakai untuk mengajak Momo jalan bareng menuju kelas masing-masing. Lalu di episode 12 kata Famola disebut lagi oleh Gigi yang merupakan kata yang muncul atau diucapkan oleh Kazu dalam iklan. Ini merujuk kepada sebuah iklan minuman Decavitase yang dibintangi oleh Kazuyoshi Miura yang seorang pesepak bola profesional Jepang dan dikenal sebagai King Kazu, di mana di bagian akhir iklannya itu dia meneriakkan kata Famola. Kedua adalah cameo ketua kelas Okarun, Rin Sawaki atau ketua kelas Okarun yang juga menjadi karakter yang akan muncul di cerita kedepannya. Udah disepil terlebih dahulu di season 1 ini, meskipun belum diperkenalkan secara langsung dan hanya cameo yang muncul sesaat. Dirinya ini ditunjukkan saat Momo sedang mencari Okarun di kelasnya. Hal itu terlihat dari gaya rambut dan ikat rambut yang dipakai oleh Rin, yaitu rambut kuncir 2 dengan ikat rambut berwarna hijau. Ketiga adalah yokai Kashima Reiko. Kashima Reiko adalah salah satu yokai yang disebut oleh para fans sebagai yokai terkuat. Kashima Reiko ini dinotis oleh Momo saat akan melakukan ritual pengusiran roh di dalam tubuh Okarun, di mana Momo sempat menirukan muka dari Kashima Reiko yang memiliki mulut lebar di dekat cermin yang Seiko pegang. Kashima Reiko adalah sosok yokai yang menurut admin emang menyeramkan penampilannya, dengan memiliki tubuh yang tinggi dan muka menor dengan mulut robek yang lebar. Hal itu karena didasarkan dari referensi mengenai Kuchisake Onna. Kashima Reiko memiliki sebuah cermin yang selalu ia bawa untuk melihat wajahnya, dan cermin ini berhubungan dengan kekuatannya juga. Itulah foreshadow yang admin temukan di season 1 anime Dandadan. Hanya 3 aja sih, nggak banyak, karena admin juga nggak begitu teliti dan telaten dalam mencari detail kecil atau tersembunyi seperti ini. Jadi kalau kalian menemukan detail lain yang masuknya sebagai foreshadow bisa ditulis di komentar, karena admin juga belum nemuin nih foreshadow dari Lord Kinta di season 1 ini. Buat yang mau lanjut baca mangganya, kalian mulai dari chapter 34 karena ini masih bagian awal dari arc Rumah Terkutuk.
Nah, visual dari season 2-nya udah dirilis nih, dimana nantinya cerita akan melanjutkan arc Rumah Terkutuk dan juga arc Evil Eye. Lalu akan masuk juga arc latihan atau training atau listen oleh Nenek Turbo untuk Okarun dan Aira. Hal itu ditunjukkan dari adanya foto Beethoven di visualnya. Dan terakhir ada penampakan dari Famola, sehingga season 2 ini akan mengadaptasi sampai arc Kaiju.